Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang mengerjakan ujian akhir semester praktikum pemrograman mobile. Saya Mesya Mobil dan saya di sini akan menjadi moderator sekaligus akan menjelaskan bagian pertama dari proyek kami. Saya didampingi dengan rekan saya Muhammad Rizky Ramadan yang nanti akan melanjutkan penjelasan di bagian kedua. Nah, proyek yang kami buat ini berjudul Kampus Market dengan subjudul Pre-Love Mahasiswa. Nah, sebelum masuk ke penjelasan teknis, saya mau jelaskan dulu kenapa kami memilih konsep ini. Jadi, di sini pertanyaannya, kenapa mahasiswa itu butuh marketplace sendiri padahal sudah ada marketplace besar yang dipakai banyak orang seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Nah, di sini kami memiliki 3 alasan utama yang mendasari kami membuat ini. Yang pertama adalah soal kebutuhan spesifik kampus. Mahasiswa itu sering sekali menjual barang pre-love, misalnya buku kuliah bekas, praktikum, sampai perlengkapan kos yang dimana ini selalu saja terjadi di lingkungan mahasiswa. Tapi kalau misalnya mahasiswa menjual kembali barang ini di marketplace umum, barang-barang ini jadi kurang relevan karena itu masuk ke barang bekas gitu. Nah, juga ini akan tenggelam di antara ribuan produk lainnya dan nggak akan nyambung sama kebutuhan mahasiswa. Contohnya seperti saya akan mengambil pengalaman saya sendiri. Saya pernah membeli barang produk secara online. Nah, kemudian produk ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Dengan itu tuh adalah salah warna. Jadi ketika saya ingin meretur, saya tidak bisa mereturnya kembali. Jadi saya menge-share produk ini ke grup mahasiswa untuk dijual kembali. Nah, itu kan termasuk ke barang yang baru. Nah, kalau misalnya saya ingin menjual barang bekas, itu contohnya seperti barang yang telah saya pakai, misalnya penggunaan selama 3 bulan atau 3 minggu, atau hanya penggunaan selama 2 hari, sehari, kayak gitu, itu termasuk ke dalam barang bekas. Nah, disinilah aplikasi kami membuat tagline di setiap produknya ini adalah barang bekas atau barang baru gitu. Nah, kedua, studi kasus. Di ujian kali ini memang fokusnya itu adalah marketplace. Jadi kami bikin aplikasi yang fokus khusus ke barang yang dijual mahasiswa saja, bukan marketplace umum yang isinya itu banyak sekali. Nah, ketiga, ini adalah soal sumber data. Supaya tampilan aplikasi ini terasa seperti marketplace sungguhan dan bukan cuma mockup kosong, kami itu pakai data nyata dari dummy.json. Jadi produk, harga, rating, sampai gambar yang muncul itu beneran hasil dari fetch dari API, bukan data dari hardcore. Dari situlah lahir marketplace ini. Kemudian untuk pembagian materinya, ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini untuk pembagian materinya, proyek kami dinilai dari 7 kriteria wajib. Nah, saya akan jelaskan 3 kriteria pertama, yaitu ada layout dengan flexbox, komponen reusable, dan list. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh Rizky untuk 4 kriteria sisanya, yaitu ada step dan hooks, form, navigasi, dan integrasi API. Langsung saja masuk ke kriteria pertama. Nah, ini adalah tampilan dari home screen. Nah, di React Native semua tata letak itu defaultnya kami menggunakan flexbox, beda dengan CSS Web yang dimana defaultnya itu block. Jadi kami manfaatkan ini di seluruh halaman aplikasi. Contohnya di halaman katalog produk ini kami pakai flat list dengan num columns. Jadi produk itu otomatis tersusun dalam grid 2 kolom. Nah, biar jarak antar kartu itu jadi rapi, kami atur menggunakan kolom wrapper style dengan padding horizontal. Dan setiap kartu itu produknya sendiri kami masih flex 1 di dalam product card supaya lebar tiap kartu itu otomatis menyesuaikan dan seragam, nggak peduli ini ukuran layar handphone itu berbeda-beda. Contoh lainnya tuh di halaman detail produk. Nanti ini di halaman detail produk, misalnya di Essence Mascara Lash ini kita tambahkan POSLS dulu. Contohnya nih, di halaman detail produk, bagian info stock, brand, dan diskon itu kami taruh dalam satu baris pakai flex direction.
Jadi 3 informasi itu tersebar rata secara otomatis tanpa kami perlu hitung posisi manualnya satu persatu. Terus di halaman login, formnya kami taruh di tengah layar pakai justify content. Dan itu tetap kelihatan rapi baik di handphone layar kecil maupun layar besar, karena Flexbook ini akan menyesuaikan, bukan posisi yang absolut yang kami hardcode. Jadi intinya tuh kami tuh nggak pakai satupun posisi yang absolut di seluruh aplikasi. Semua tuh murni disusun pakai kombinasi biar layoutnya tuh benar-benar responsif nantinya. Nah, kemudian di kriteria kedua ini ada komponen reusable. Untuk kriteria ini kami bikin 5 komponen reusable, lebih dari minimal yang diminta yaitu 3. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada button. Komponen ini kami pakai di hampir semua halaman, mulai dari tombol masuk. Contohnya ini kita akan keluar dulu. Nah, di sini di bagian tampilan halaman login, tombol daftar di register ini sampai tombol daftar ke wishlist di data produk itu nanti kami bikin lebih fleksibel dengan 2 varian, primary dan outline, dan ada juga state loading. Jadi pas lagi proses login misalnya, nanti tombolnya itu otomatis berubah jadi icon loading yang berputar itu, bukan cuma diam doang gitu. Nah, kedua, ini kita masuk dulu. Kedua, itu ada input file. Ini komponen input custom yang dipakai berulang di form login dan register. Sudah termasuk label, placeholder, dan yang penting itu adalah tempat nampilin pesan errornya. Validasi langsung di bawah inputnya. Nah, ketiga itu ada product card. Ini adalah semua barangnya termasuk adalah product card. Ini komponen utama menampilkan satu produk. Dipakai di 3 tempat berbeda, di katalog ada, di wishlist ada, dan dipanggil ulang formatnya di detail produk juga. Jadi kami itu cukup tulis sekali aja tapi dipakai berkali-kali dengan data yang berbeda-beda. Keempat itu ada kategori chip, komponen kecil untuk tombol filter. Kategori ini bentuknya pil, dipakai berulang lewat looping dan kategorinya di halaman katalog. Kelima itu ada status view. Nah, di sini ini komponen yang reusable untuk menampilkan 3 kondisi, loading, error, dan kosong. Jadi daripada kami tulis kode loading, spinner, dan pesan error berulang-ulang di setiap halaman yang Fetch API, kami cukup panggil status view sekali dengan parameter yang berbeda-beda. Jadi semua komponen itu kami taruh terpisah di folder src components. Jadi kalau misalnya warna tombol itu mau diganti, cukup kita rubah di satu file saja, nanti otomatis berubah di semua halaman yang memakainya. Lanjut ke bagian kriteria ketiga, itu adalah di bagian home screen. Untuk kriteria list ini kami pakai flat list, bukan scroll view di 3 tempat. Yang pertama itu ada di katalog produk. Di sini di bagian katalog produk ini, flat list itu menampilkan grid 2 kolom dari data produk yang di-fetch dari API yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini juga sudah kami optimasi performanya. Kami set ini dengan menggunakan Windows Stage. Jadi flat list itu nggak langsung merender semua data sekaligus, tapi bertahap sesuai dengan kelihatan di layar. Nah, ini nih penting supaya aplikasi ini tetap ringan walau datanya tuh banyak. Kedua, daftar kategori. Nah, di sini ada daftar kategori dari semua. Ini mencakup semua kategorinya. Kemudian ini juga termasuk dalam flat list, tapi bentuknya tuh horizontal. Bisa di scroll ke samping. Nih ada beauty, ada fragrance, furniture, home decoration, kitchen, accessories, laptops, men's shirt, men's shoes, men's watch, mobil aksesoris, dan lain-lainnya. Nih banyak nanti. Kita lihat dulu. Ini men's watch. Nah, di sini banyak sekali beberapa macam produk jam untuk shoes, shirt, laptop, kitchen accessories, home decoration, dan lain-lainnya. Nah, ketiga, di halaman wishlist ini, produk yang disimpan user itu juga ditampilkan pakai flat list dengan format grid yang sama seperti katalog supaya itu nantinya konsisten. Nah, yang menarik dari pencarian dan filter kategori ini, di katalog itu kami gabungkan dengan use memo. Jadi proses filtering datanya itu nggak dihitung ulang terus-menerus setiap kali komponen itu ngerender, cuma dihitung ulang kalau misalnya kata kuncinya tuh atau kategorinya tuh benar-benar berubah. Ini bikin pengalaman ngetik di search bar tetap smooth, nggak nge-lag, walaupun daftar produknya tuh ada ratusan. Misalnya kita mau cari laptop, kita cari
produk laptop. Nah, keluar nanti di sini laptop-laptop bekas misalnya seperti Asus ZenBook Pro Dual Screen Laptop atau New Dell XPS 13. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah tadi 3 kriteria pertama yang saya jelaskan. Ada layout dengan flexbox, komponen reusable dan penggunaan list lewat flat list. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan 4 kriteria berikutnya. Baiklah, kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Apa sih fitur utama pada aplikasi ini? Yang pertama, tentu saja aplikasi ini memiliki 3 halaman utama, yaitu login, katalog produk, dan detail produk. Yang kedua yaitu komponen reusable. Ada 5, yaitu button, input field, product card, kategori chip, dan status view. Dan juga yang ketiga ada search dan filter real time. Yang keempat yaitu validasi form, email, password, dan username. Yang kelima yaitu navigasi seperti button tab, home, wishlist, ataupun profil. Yang keenam, networking yang rapi ataupun API-nya. Kemudian pada bagian state dan hooks itu ada search dan filter kategori dengan use state dan use memo, dan tentunya tanpa lag. Nah, pada bagian codingannya itu sebelumnya saya tunjukkan dulu. Ini aplikasinya, saya loginkan dulu. Ini aplikasinya. Untuk bagian state dan hooks ini seperti pada ketentuannya, fitur pencarian dan filter kategori produk. Daftar produk harus otomatis berubah mengikuti kata kunci yang diketik tanpa membuat aplikasi lemot atau macet. Nah, itu dia arahan yang diberikan. Mari langsung saja kita coba di aplikasinya. Misalnya kita ketik saja nah, SA sudah kita ketik, maka muncul barang yang sesuai dengan input yang telah kita berikan tadi. Ini tidak perlu menunggu lama dan ngelek karena dia sudah otomatis mengikuti apa yang kita input. Pada bagian codingannya itu ada pada bagian ini screen.js, ada pada ini filter product use memo, dan juga itu ada returnnya untuk menampilkan produk-produk yang sesuai dengan filter tadi. Selanjutnya itu ada pada bagian form validation. Nah, pada form validation ini kita membuat halaman login atau daftar akun. Aplikasi ini harus mengecek kelengkapan data seperti nama, format email, panjang password sebelum dikirim. Nah, itu sudah saya bikin sebelumnya pada bagian validation.js. Nah, ini adalah fungsi yang dimana sistem harus mengecek nama, email, dan password ini wajib terisi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baru setelah itu user dapat login ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya pada bagian navigasi. Nah, navigasi ini kita membuat menu utama berbentuk tab di bawah layar, home, ranjang, wishlist, profil. Nah, dari home ini pengguna bisa masuk ke halaman detail produk. Pengguna wajib login dulu sebelum bisa mengakses menu utama. Pada codingannya yaitu, sebelumnya kita lihat dulu aplikasinya. Ini adalah aplikasinya. Ini tombol-tombol navigasinya. Nah, pada codingannya itu ada pada file navigation, pada root navigator. Nah, ini adalah semua codingan yang digunakan untuk membatasi atau mengawasi user, itu memastikan bahwa kalau usernya sudah berhasil login, maka user dapat mengakses menu-menu yang ada 3 buah menu yang telah disebutkan tadi. Nah, itu adalah codingannya. Selanjutnya ada pada bagian networking dan API. Nah, pada networking dan API ini kita mengambil data produk dari internet seperti API dan JSON yang ditampilkan statusnya dengan jelas. Setelah memuat data berhasil ditampilkan atau gagal tanpa membuat aplikasi tiba-tiba error.
Nah, ini pada bagian ketujuh ini, API ini, saya tampilkan dulu aplikasinya. Nah, ini produk-produk ini ditampilkan melalui API dummy JSON tadi. Ini sudah berhasil tertampilkan produk-produknya. Filter tadi ya, ini ada filter yang tadi pada poin keempat tadi sudah berjalan dengan lancar. Oke, untuk API-nya ini kita ambil dari dummy JSON yang dimana codingannya itu ada pada ini, pada codingan ini produk. Maksud saya di client.js. Nah, ini kita menggunakan https dummy.json.com. Nah, untuk menampilkan loadingnya dan tidak menampilkan blank putih saja ketika error, nah kita menggunakan codingan seperti ini, error name, abort error. Kita menggunakan clear timeout, itu akan menampilkan koneksi terlalu lama, coba lagi ya. Nah, itu adalah yang ditampilkan ketika aplikasinya error gitu. Biasanya seperti tidak ada koneksi internet, maka dia akan menampilkan kata-kata gagal terhubung ke server, cek koneksi internet kamu, dan tidak akan terjadi blank putih seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian yang ketujuh ini juga ada kita menampilkan status loading atau animasi loading ketika melakukan pencarian tadi, dan tidak akan terjadi error atau blank pada aplikasinya ketika sedang menunggu balasan dari data dari internetnya, maka akan muncul animasi loading, dan jika gagal maka akan muncul produk tidak ditemukan, coba kata kunci lain. Nah, ini adalah bagian untuk keterangan kepada user bahwa ketika saat itu terjadi loading ataupun error pada aplikasinya ketika sedang digunakan. Baik, itu saja menurut saya untuk pemaparan proyek UAS pemrograman mobile kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.